Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 456 tidak memenuhi syarat. Faktanya, yang tidak diketahui Huang Xiaolong adalah tongkat Dewa Binatang itu berisi sedikit aura Dewa Binatang. Terlebih lagi, tahun itu ketika Dewa Binatang menempa tongkat Dewa Binatang, dia memasukkan banyak garis keturunan binatang purba ke dalamnya. Jenis sifat menindas yang dimilikinya terhadap jiwa manusia binatang begitu hebat sehingga tidak ada manusia binatang yang bisa mengumpulkan kemauan untuk melawan di depan tongkat itu. Inilah alasan utama mengapa sikap Gutman begitu hormat dan bersujud dengan penuh rasa hormat. Berdirilah. Sesaat kemudian Huang Xiaolong mengizinkan. Ya, Tuan Lige, Dewa Binatang. Saat itulah Gutman bangkit berdiri, tetapi dia masih menundukkan kepalanya karena khawatir, dia benar-benar punya nyali untuk menyerang Tuan Lige. Menurut hukum suku, perbuatan ini dapat dihukum mati. Huang Xiaolong tahu apa yang dikhawatirkan Gutman hanya dengan sekali pandang. Kamu tidak salah karena tidak tahu. Huang Xiaolong berkata, aku hanya melewati kota 100 harimau. Besok, kamu akan pergi ke kota harimau suci bersamaku. Kota Harimau Suci, sesuai namanya, merupakan kota suci suku harimau yang berfungsi sebagai markas besar suku harimau. Dalam perjalanan ini, tujuan Huang Xiaolong adalah untuk bertemu dengan patriark suku harimau. Ia memutuskan untuk menaklukkan suku harimau terlebih dahulu, lalu menaklukkan suku Bismen lainnya. Dari segi kekuatan, suku harimau masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan gerbang Asura. Akan tetapi, jika ditambah dengan suku singa, suku serigala, dan pasukan Bismen lainnya, maka kekuatannya jauh lebih hebat daripada kultus Dewa Kosmos. Baik, Tuan Muda Dewa Binatang. Mendengar Huang Xiaolong tidak menyalahkannya, hati Gutman berdebar gembira dan dia buru-buru menerima perintah Huang Xiaolong. Ayo kembali ke kota. Huang Xiaolong berbicara. Oleh karena itu, Huang Xiaolong dan Gutman melanjutkan perjalanan mereka kembali ke kota, ke Kastelan Manor di kota 100 harimau. Saat ini, tepat di dalam Kastelan Manor, Bobby sedang menunggu untuk menyambut kepulangan Gutman. Namun, betapapun ia menunggu, ia gagal melihat Gutman melalui pintu, kegelisahan di hatinya semakin bertambah. Kepala pelayan istana memperhatikan kecemasan Bobby yang semakin meningkat saat dia mondar-mandir dan berkata, Kapten Bobby, dengan kekuatan Lord Gutman, bahkan jika pihak lain adalah Raja Manusia Petir atau Raja Manusia Es, mereka tetap tidak akan menjadi lawan Lord Gutman. Karena itu, jangan khawatir, mungkin Lord Gutman telah membunuh manusia itu dan sedang dalam perjalanan kembali. Bobby mengangguk tanpa suara. Hampir tak ada waktu berlalu setelah pengurus istana mengucapkan kata-kata itu dan kastelan mereka terlihat melangkah masuk melalui pintu. Baik Bobby maupun pengurus istana hendak memberi salam kepada Gutman, namun pada saat itu, mereka melihat Tuan Istana Gutman berbalik dan membungkuk hormat di bagian pinggang, sambil memberi isyarat sopan, Tuanku, silakan. Tuan Muda, kumohon. Kedua pria itu tercengang. Kemudian, seorang pemuda berambut hitam terlihat berjalan masuk. Karena Huang Xiaolong ingin merahasiakan masalah tentang dirinya yang memiliki tongkat Dewa Binatang untuk sementara, dia hanya mengizinkan Gutman untuk menyebutnya sebagai Lige Lord di hadapan orang lain. Itu kau. Melihat Huang Xiaolong, Bobby berseru, marah dan takut dalam suaranya. Kurang ajar. Pukulan backhand Gutman melayang ke pipi Bobby, membuatnya terpental ke sudut aula. Terjatuh ke lantai, tak ada napas tersisa dalam dirinya, sekarat dengan mata terbelalak seolah-olah dia tidak menyangka Gutman akan tiba-tiba menyerangnya. Terlebih lagi, itu adalah serangan satu pukulan tanpa ampun. Kejadian yang tiba-tiba itu berada di luar imajinasi sang pengurus istana, dia tidak pernah membayangkan bahwa tuan istana yang baik hati itu suatu hari akan membunuh kapten kepala pengawal kotanya sendiri. Bobby bukan hanya kapten utama, dia juga murid imam besar. Imam besar suku Tiger memiliki pengaruh besar di suku Tiger. Melirik mayat Bobby dari sudut matanya, Huang Xiaolong berjalan ke aula utama dan mengambil kursi utama tanpa berbicara sepatah kata pun. Sedangkan Gutman sendiri tidak berani duduk, berdiri tegak di sebelah kiri Huang Xiaolong. Gambar ini menimbulkan gelombang besar dalam hati pengurus istana. Seorang manusia mendapatkan rasa hormat sebesar ini dari kastelan. Siapa sebenarnya manusia ini? Tinggalkan kami, kata Huang Xiaolong sambil melirik pengurus istana. Suara Huang Xiaolong membangunkan pelayan itu dari lamunan pribadinya, tetapi dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menoleh ke arah kastelan Gutman. Sayangnya, kelambanan pengurus itu membuat Gutman marah. Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda? Tuan Muda menyuruhmu keluar sekarang juga. Ingat, kata-kata Tuan Muda adalah kata-kataku. Sang pengurus belum pernah melihat kastelan mereka marah sekeras ini. Karena ketakutan, sang pengurus segera meninggalkan aula. Setelah pengurus itu pergi, Huang Xiaolong bertanya kepada Gutman tentang situasi dan latar belakang suku harimau saat ini.
Gutman, sebagai salah satu dari 10 pakar peringkat teratas suku Tiger dan Kastelan dari kota 100 harimau, hal-hal yang ia ketahui berada pada level yang berbeda dengan seorang kapten kecil dari cabang suku yang sangat kecil seperti Amier. Dari mulut Gutman, Huang Xiaolong mengetahui bahwa patriark suku harimau, Cak, adalah ahli alam Sein Ordo ke-10 yang berada di puncak. Di antara semua ahli suku Bismen, Cak berada di peringkat kedua di antara 10 ahli teratas. Di seluruh suku Tiger, termasuk Cak, ada total 26 ahli alam Sein. Posisi pertama suku Bismen dipegang oleh patriark suku Singa, Daniel, dan suku Singa saat ini memiliki 29 ahli Sein Realm. Kekuatan keseluruhan mereka sedikit lebih kuat daripada suku harimau. Di sisi lain, kekuatan keseluruhan suku serigala, suku ular, suku rubah, dan suku Bimen lebih rendah daripada suku harimau, masing-masing dari mereka memiliki sekitar 23 hingga 24 ahli alam Sein. Di bawahnya adalah suku sapi, suku kuda ganas, suku domba jantan, dan suku 100 burung, ahli alam Sein mereka berjumlah sekitar 20. Sedangkan untuk suku-suku yang tersisa, rata-rata suku tersebut memiliki sedikitnya 4 orang ahli alam suci, sedangkan suku yang lebih lemah pada umumnya memiliki 2 orang ahli alam suci. Malam pun tiba. Di halaman yang diatur oleh Gutman, Huang Xiaolong meluangkan waktu untuk berlatih keterampilan pedang Asura. Jurus pedang Asura terdiri dari total 18 jurus, dan Huang Xiaolong hanya berlatih sampai jurus ke-8. Meskipun begitu, ia tidak terburu-buru untuk berlatih 10 jurus yang lebih kuat, tetapi berulang kali mempelajari 8 jurus pertama lagi, untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman baru. Dari jurus pedang Asura, Huang Xiaolong beralih ke seni sumi ilahi, lalu 13 jurus Dewa Naga. Sekarang, Huang Xiaolong tak perlu lagi mengamati postur naga suci purba untuk berlatih 13 jurus Dewa Naga. Oleh karena itu, dia bisa memurnikan semua 10 naga suci purba yang tersisa dan itu tidak akan menghalangi kemajuannya sedikitpun. Malam berlalu dalam kesunyian, perlahan memberi jalan bagi fajar menyingsing. Huang Xiaolong keluar dari halaman rumahnya yang telah ditata di pagi hari dan melihat Gutman sudah menunggunya dengan hormat di luar. Tuan Dewa Binatang. Gutman memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Huang Xiaolong mengangguk, ayo pergi. Keduanya terbang ke langit, meninggalkan kota 100 harimau dengan kecepatan tinggi, menuju kota harimau suci. Mereka tidak beristirahat di tengah perjalanan, dan mempercepat seluruh perjalanan. 3 hari kemudian, Huang Xiaolong dan Gutman tiba di kota harimau suci. Huang Xiaolong baik-baik saja, tetapi Gutman hampir kehabisan napas karena kecepatan Huang Xiaolong yang luar biasa dan perjalanan tanpa istirahat. Ketika mereka tiba di kota harimau suci, Gutman telah mengerahkan seluruh tenaga dalam sel-selnya. Dia sangat lelah seperti babi pemalas, hampir pingsan dan tertidur tepat di depan gerbang kota harimau suci. Gutman benar-benar kelelahan. Mengikuti Huang Xiaolong selama 3 hari perjalanan, dia menjadi takut. 3 hari terbang dengan kecepatan penuh, namun Huang Xiaolong tetap terlihat keren. Gutman bahkan menduga bahwa Huang Xiaolong tidak hanya menghabiskan banyak energi pertempuran, tetapi malah meningkat secara signifikan. Setelah mereka memasuki kota, Huang Xiaolong menyuruh Gutman untuk membawanya langsung ke istana kerajaan kota harimau suci. 1 jam kemudian, mereka berdua berdiri di depan pintu masuk besar menuju Kastelan Manor. Ah, itu Lord Gutman. Beberapa ahli suku Tiger melihat Gutman di pintu masuk, dengan sikap menjilat, masing-masing dari mereka mempercepat langkah untuk menyambut Gutman. Gutman mengangguk, mundurlah ke tugasmu, aku di sini untuk menemui Patriark. Setelah itu, dia berjalan masuk, memimpin Huang Xiaolong. Namun, salah satu ahli mengangkat lengannya menghalangi jalan Huang Xiaolong sementara yang lain menghadapi Gutman dengan ekspresi sulit, dengan hati-hati berkata, Tuan Gutman, ini tidak pantas. Sambil menunjuk Huang Xiaolong, dia melanjutkan, kau tahu, manusia tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana kota suci.